Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, manfaatkan waktu yang penuh barakah di subuh hari seperti ini. Mari kita sama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun majelis kita ini majelis orang sekarang sebut dengan majelis Zoomiyah, katanya majelis Zoom. Tapi mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita hadirkan beberapa masjid bergabung atau satu tempat, tidak hanya terbatas satu tempat ketika mengkaji, tapi sampaikan di satu titik tetapi bisa didengarkan di sekian banyak tempat. Mudah-mudahan majelis kita ini betul mendapat manfaat, diberikan manfaatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengkaji surah Al-Mujadalah, atau ada yang menyebut dengan Al-Mujadilah. Kalau Al-Mujadilah adalah terkait dengan pelaku, yaitu seorang perempuan yang datang mengadu ke Rasulullah SAW. Al-Mujadalah adalah perbuatannya, yaitu pengaduan yang dilakukan oleh seorang sahabiyat kepada Rasulullah SAW. Surah Al-Mujadalah ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Artinya surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan diturunkan setelah surah Al-Munafiqun. Diturunkan setelah surah Al-Munafiqun. Jumlah ayatnya ada 22. Jumlah ayatnya ada 22. Dan dinamakan dengan surah Al-Mujadalah karena di awal surah ini ada kata tujadiluka fi zawjiha, itu ya. Ada kata-kata tujadiluka fi zawjiha karena ada pengaduan seorang istri karena ada perbuatan dari suaminya yang dianggap merugikan perempuan. Beliau mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW, dan banyak kalangan yang menyebut bahwa nama perempuan yang mengadukan nasibnya ini adalah Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah, dan beliau adalah istri dari Aus bin Samit. Ya. Beliau adalah istri dari Aus bin Samit, saudaranya Ubadah ibn Samit. Nah, perempuan ini telah dizihar oleh suaminya. Ya. Perempuan itu telah dizihar oleh suaminya, sehingga dengan zihar tersebut mereka tidak dapat bergaul lagi.
Nah, Khawlah mencoba untuk memberikan pengertian kepada suaminya bahwa zihar itu sangat berbahaya terhadap hubungan keluarga dan terhadap nasib dari anak-anak. Lalu akhirnya suaminya nyesal telah menziharnya, lalu ingin menarik perkataannya itu. Ya, ingin menarik perkataannya. Nanti kita akan belajar zihar itu apa, tapi kasusnya seperti itu. Karena di zaman jahiliyah, kalau sudah zihar dimunculkan, maka atau diucapkan oleh seorang suami, maka sudah habislah nasib seorang perempuan. Ya, habislah nasib seorang perempuan. Karena zihar itu adalah ungkapan seperti yang paling sering diberikan contoh adalah engkau seperti punggung ibuku. Ya, engkau seperti punggung ibuku. Kalau suami sudah mengatakan itu pada zaman jahiliyah, artinya suami sudah tidak suka lagi dengan istrinya dan akhirnya perempuan sudah tidak boleh tidak boleh lagi ada hubungan dengan suaminya dan terkatung-katung, tidak bisa juga untuk menikah dengan yang lain, sehingga betul-betul nasib perempuan itu tidak bisa apa-apain. Ya, betul-betul nasibnya terkatung-katung kalau sudah diucapkan perkataan zihar tersebut. Nah, Khawlah ketika itu menyampaikan bahayanya zihar ini bagi rumah tangga, baik suami istri maupun nasib daripada anak-anak. Lalu Aus bin Samit menyesal dan ingin menarik perkataan ini. Tapi di masa itu ini tidak bisa terjadi. Ya, tidak bisa terjadi. Kalau sudah diucapkan maka zaman jahiliyah tidak mungkin bisa dicabut kembali. Oleh karena itulah oleh karena itu istrinya, ya, istri dari Ubadah ini, dari Aus bin Samit ini pergi meminta keputusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti nasibnya betul-betul diturunkan atau diputuskan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keputusan dari agama yang dianutnya. Baik, kita baca ayat dari surah Al-Mujadilah ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini ayat pertama, ya, ayat pertama dari surah Al-Mujadilah. Mari kita lihat, ya, dan kalau di hadapan Bapak Ibu ada mushaf, ada Al-Quran, dan ada Quran terjemah, silakan dilihat dan kita sama-sama menyimaknya. Ya, kita sama-sama menyimaknya. Sungguh Allah telah mendengar
ucapan seorang perempuan, qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Qaul, perkataan atau ucapan, allati tujadiluka fi zawjiha, seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Muhammad tentang suaminya. Fatashtaki ilallah, dan mengadukan halnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar cakapan antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha dengar, maha melihat. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, kita lihat sababun nuzulnya ayat 1 sampai 4 dari surah ini. Sababun nuzulnya adalah diturunkan berhubungan dengan peristiwa Khawlah tadi, ya, Khawlah binti Sa'labah dengan suaminya Aus bin Samit. Aus ini orang yang sudah tua dan agak terganggu pikirannya. Suatu hari karena sesuatu hal ia kembali ke rumah dalam keadaan marah. Lalu dia berkata kepada istrinya, anti alayya ka wahri ummi. Anti alayya ka wahri ummi. Engkau menurutku haram aku campuri seperti punggung ibuku. Nah, jadi itu ucapan dari Aus bin Samit. Bahasa ini artinya adalah engkau seperti punggung ibuku, sebagaimana aku haram untuk bercampur berhubungan dengan ibuku, engkau itu ibarat ibuku. Kata itu ungkapan orang jahiliyah ya. Kalau itu sudah diucapkan, maka saat itu juga ia haram untuk mencampuri istrinya, ya. Ia haram untuk mencampuri istrinya. Kemudian akhirnya setelah itu Aus menyesal dengan tindakan itu. Lalu ia ingin mengajak istrinya berdamai, tapi istrinya menolaknya dan berkata, demi Allah yang diriku ada di tangannya, janganlah engkau berhubungan denganku lagi. Karena menurut hukum yang berlaku saat itu, maka sudah tidak boleh lagi suami istri berhubungan dengan ungkapan itu. Maka ketika Aus mengajak berdamai, ya, istrinya Khawlah nggak mau, kecuali status hukum dalam Islam sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah zihar ini. Maka akhirnya Khawlah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hal ini kepada beliau. Ini luar biasa ya. Jadi ada semangat yang sangat tinggi dari para sahabat, terutama pada saat yang aktif pada peristiwa ini adalah Khawlah, seorang sahabiyat, tidak mau apa yang dia lakukan dan mereka lakukan itu bertentangan dengan ajaran agama, dan ingin status perbuatan itu seperti apa dalam agama, baru mau lanjut atau putus itu nanti setelah keputusan dari Islam. Nah, ini semangat seperti ini harusnya kita tumbuhkan terus dalam semua hal. Kita tidak ingin bertindak, berarti kita tidak tahu tentang keputusan, kita sudah tahu tentang hukum dari sesuatu. Maka datanglah Khawlah menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Aus waktu mengawiniku, ya, dahulu aku dalam keadaan gadis remaja dan orang banyak tertarik kepadaku. Jadi Khawlah ini perempuan yang cukup cantik dan banyak pilihan. Kemudian yang akhirnya mendapatkan Khawlah ini adalah Aus bin Samit. Setelah aku bertambah tua,
dan perutku telah kendur karena banyaknya anak-anak yang aku lahirkan, ia mengatakan bahwa aku haram dicampurinya, seperti ia haram mencampuri ibunya. Ini yang disebut dengan zihar, ya, dari kata-kata punggung. Ya. Jika engkau memberikan suatu keringanan yang menggembirakan kepadaku dan kepadanya, sampaikanlah kepadaku. Itu bahasa yang sangat santun dari seorang sahabiyat Khawlah kepada Rasulullah. Wahai Rasul, beliau tahu betul konsekuensi kata-kata ini pada zaman jahiliyah. Lalu beliau ingin mendapatkan solusi ini secara Islam. Lalu beliau mengatakan, kalau ada keringanan yang menggembirakan kepadaku dan kepadanya suamiku, sampaikanlah kepadaku. Nah, Rasulullah menjawab, demi Allah, aku belum menerima ketentuan Allah tentang hukumnya sampai sekarang. Ya, karena sejak beliau menjadi Rasul, peristiwa ini belum pernah terjadi lagi, sehingga pada zaman Islam, sehingga belum ada kepastian hukum tentang masalah ini. Dan menurut riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan engkau haram dicampurinya, karena memang status pada saat itu berhukum yang berlaku seperti itu. Maka Khawlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjelaskan hukum ini. Khawlah berdoa kepada Allah, moga-moga ada keputusan lain di dalam Islam selain yang pernah ada di masa jahiliyah. Karena seandainya terjadi perceraian, ya khawatir akan pendidikan anak-anaknya yang masih kecil. Lalu akhirnya turunlah ayat yang menggembirakan hati Khawlah dan tentunya kepada semua kita kaum muslimin dan terutama para perempuan. Betapa lemahnya posisi perempuan pada zaman jahiliyah itu, ya. Jadi ketika seorang perempuan di masa ketika dinikahi sangat menarik, umpamanya, lalu setelah punya anak sekian, kemudian penampilannya sudah agak berkurang secara fisik, lalu ketika laki-laki tidak senang lagi, dibuang begitu saja dengan kata-kata yang sangat mudah, itu sangat lemah posisinya. Nah, Khawlah mengadukan hal itu, dan beliau adalah pahlawan, ya, pembela nasib perempuan sampai akhir zaman yang tak akan bisa dilupakan, untuk mengangkat harkat, derajat, hak asasi dari seorang perempuan, ya, sehingga posisinya itu jelas di dalam Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain, Khawlah ini datang ke rumah Rasulullah, khususnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah berkata, aku pernah mendengar percakapan antara Rasulullah dengan perempuan yang mengadu kepadanya, tetapi aku tidak mendengar sebahagian percakapannya, jadi sayup-sayup. Allah Aisyah ada di kamarnya, kemudian Rasulullah menerima Khawlah di pojok rumah beliau, pojok rumah Aisyah, sehingga sebagian yang diucapkan dan yang dibicarakan oleh Rasulullah dan Khawlah ini tidak kedengaran secara jelas. Ya, ia berada di rumahku menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sejak muda sampai tuaku, aku telah patuh dan khidmat kepada suamiku dengan sebaik-baiknya. Apakah pantas setelah aku menjadi tua, ya, tidak beranak lagi, dia menjatuhkan zihar kepadaku? Kemudian aku, Aisyah, mendengar dia berdoa, wahai Allah Tuhanku, hanya kepada engkau tempat aku mengadukan nasibku. Itu makna daripada watashtaki ilallah. Ya, beliau mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ayat ini, ya, perhatian dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala menyatakan langsung di awal, qad sami Allah, Allah telah mendengar
qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang perempuan yang sangat lemah pada saat itu didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini pentingnya pembahasan ini karena Islam betul-betul mengangkat dan berusaha untuk mengangkat hak perempuan, hak seorang makhluk manusia yang dikembalikan sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Nah, ini mana dari pengaduan datangnya seorang sahabiat kepada Rasulullah tentang suaminya, kemudian mengadu kepada Allah dengan doa tadi. Itu maksudnya, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Aisyah yang dekat saja waktu itu mendengarnya sayup-sayup, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, ya, maka ya, apapun ucapan jangankan dikeluarkan, yang kita masih simpan di dalam hati Allah mengetahuinya. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, mendengar apa yang kalian ucapkan, melihat apa yang kalian lakukan. Nah, hadirin hadiratmakumullah, kita insya Allah sampai syuruk. Ya, kalau lihat waktu tuluk, ya, beda antara syuruk dalam arti tuluk, ya. Tuluk itu terbitnya matahari, hari ini ada jam 38, jam 5.38. Tetapi untuk syuruknya kita tambah minimal 15 menit sampai 20 menit dari waktu syuruk, dari waktu tuluk. Itulah baru kita boleh melaksanakan sholat syuruknya atau sholat isyraqnya. Insyaallah kita akan selesaikan, yang paling aman adalah jam 6 kurang 10 menit insyaallah. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya, orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Ya, mereka ini, ya, mereka itu bukanlah ibu mereka. Istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Sungguhnya, ya, yang disebut dengan ummahat, ibu-ibu mereka itu yang benar adalah ibu yang melahirkan mereka. Ya, itulah ibu. Ya. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Ya. Wa innallaha la'afun ghafur, dan sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, di ayat ini Allah ingin mendudukkan dulu posisi tentang zihar. Zihar yang sudah kita katakan tadi berasal dari kata-kata punggung, yang mengibaratkan seorang mengatakan engkau seperti punggung ibuku, atau tidak hanya punggung, perut, pokoknya bagian-bagian tubuh dari ibu, tentunya semuanya itu adalah haram. Atau menurut para ulama yang lain, yaitu menurut para ulama tidak hanya perkataan itu, zihar ini, pokoknya mengibaratkan istrinya dengan perempuan yang secara hukum nasab dia abadi menjadi mahram dari seorang laki-laki. Umpamanya engkau seperti adik perempuanku. Nah, itu kan, itu juga adik perempuan adalah mahram yang abadi. Itu juga kena, ya. Itu juga kena. Yang semuanya perkataan yang
seorang suami itu menjadi mahram abadi, bukan mahram karena sebab pernikahan dan sebagainya, itu masuk dalam kategori zihar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa zihar itu adalah mungkarum minal qaul. Mungkarum minal qaul, perkataan yang mungkar, wazuro, dan perkataan yang dusta dan palsu. Kenapa? Karena istri itu bukan ibu. Ya, istri itu bukan ibu. Istri itu dia haram, dia menjadi mahram kita, dia menjadi mahram kita, atau dia menjadi haram. Istri itu menjadi halal di kita, karena kita menikahinya, kemudian ibu itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ummahat itu hanya orang-orang yang melahirkan kita. Maka dari segi kapan saja, dari segi perkataan ini adalah sudah mungkar, karena tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Islam hadir dalam untuk kembali, ingin mengembalikan posisi apapun sesuai dengan fitrah kembali. Ketika ada perubahan-perubahan apapun yang terjadi di alam ini, ingin dikembalikan Islam sesuai dengan back to sunnatullah, kembali kepada sunnatullah. Ya, tidak boleh dicampur baurkan. Ibu itu siapa, apa perannya, bagaimana hukumnya, istri itu siapa, bagaimana perannya, untuk apa, dan bagaimana hukumnya terhadap kita, sebagainya, ingin dikembalikan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnatullah. Maka Allah bantah bahwa zihar ini secara perkataan adalah perkataan yang batil, perkataan yang tidak boleh diucapkan, dan haram hukumnya mengucapkannya, karena dia secara ungkapan pun itu adalah salah, ya, dan menghalalkan, ya, mengharamkan yang halal, ya, istri dengan mengumpamakan kepada ibu yang betul-betul memang mahram kita, itu adalah perkataan yang mungkar dan perkataan yang zur, yang dusta, yang batil, karena sangat berbeda hukumnya antara istri dengan ibu. Ini disebut dengan mungkarum minal qauli wa zura. Ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dudukkan perkara bahwa perkataan ini adalah perkataan yang tidak pantas, karena memang bukan seperti itu. Mengharamkan yang halal istri kita itu adalah halal buat kita, lalu diibaratkan seperti ibu, lalu akhirnya hukumnya jadi seperti ibu. Ini kan sangat rusak juga, ya. Engkau seperti ngurus yang lain, ngurus yang anaknya gitu malah. Tadi kan baju sarungnya itu yang biru sama hitamnya. Ya, ini kan perkataan betul-betul mungkar. Mengibaratkan halal, mungkin bisa dilemut dulu ya. Gorengnya tuh ya kayaknya kebanyakan, bayangkan 10 sekali goreng. Oh, masa itu. Apa pertanyaan ya Bu ya? Yang mungkin lah terus minyaknya kurang. Pak Karnain, Pak Karnain bantu, Pak Karnain tutup mic-nya Pak Karnain. Nggak tahu lah, nggak dikulik kali. Bagus ini ya, kalau udah kena kalau udah kena minyak dia. Mungkin artinya bisa dibantu Pak Iltin ditutupin Pak Karnain tuh. Nah, ini
Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi menyatakan istri yang halal itu lalu diumpamakan dengan ibu yang memang haram untuk kita gauli, lalu jatuh hukumnya menjadi haram. Itu perkataan yang mungkar dan palsu dan dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pantas untuk untuk diungkapkan, dan Islam menolak hal itu. Wa innallaha la'afuwun ghafur, tapi sungguhnya Allah maha pemaaf, maha pengampun. Nah, Allah tetap menerima dan membuka peluang untuk memaafkan dan mengampunkan. Nah, akhirnya ada solusi dalam Islam di ayat ketiga, walladzina yuzahiruna min nisaihim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, dan mereka yang menzihar istrinya. Dan mereka yang menzihar istri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian ingin menarik kembali perkataan yang telah mereka ucapkan. Summa ya'uduna lima qalu, misal gitu ya, ingin menarik perkataannya. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka solusinya ada 3. Ya. Solusinya ada 3. Yang pertama, ini 3 ini harus bertingkat. Bertingkat artinya tidak pakai opsi. Tetapi yang pertama harus dengan tahriru raqabah, memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri bercampur, qabla ayyatamassa. Zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi yang pertama, kalau ingin menarik perkataan yang sudah diucapkan, Islam tetap menyatakan bahwa zihar itu ada, tetapi tidak seperti masa jahiliyah yang akhirnya perempuan betul-betul sudah tidak bisa berdaya sama sekali. Nah, dalam Islam ini ada solusi yang diberikan. Yang pertama, boleh dia tidak tetap berstatus sebagai istri dan boleh ditarik perkataannya, tetapi harus melakukan kafarat namanya. Nah, kafaratnya ada 3 tingkat. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Yang selanjutnya di ayat berikutnya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Barang siapa yang tidak menemukan budak, masyaallah ayatnya ya, solusinya luar biasa. Kalau ayat ini dikunci dengan memerdekakan budak, lalu baru berikutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, lalu tidak dengan bahasa barang siapa tidak menemukannya. Padahal di kita pada hari ini budak itu hampir secara hukum di dunia tidak berlaku lagi, sehingga sulit kita untuk menerapkannya. Ada solusi berikutnya, apabila tidak menemukan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum boleh berhubungan. Ya, jadi 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ya, kecuali haid atau apa yang memang harus putus. Ya. Tetapi kalau tidak seperti itu, dia tidak boleh, harus 2 bulan berturut-turut berpuasa sebelum dia boleh berhubungan kembali. Kemudian faman lam yastati, tapi kalau ada yang tidak mampu karena beberapa hal yang membuat dia tidak mampu untuk melakukan itu, fa'it'amu sittina miskina, maka dia hukumnya adalah memberikan makan 60 orang miskin. Dan kali itu billahi wa rasuli, demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan ini adalah hukum-hukum Allah, batas-batas dan hukum-hukum Allah. Walil kafirina azabun
alim, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, hadirin rahimahullah, hari ini kita belajar tentang hukum zihar, dan dari pelajaran ini kita dapat pelajaran penting bahwa rumah ke rumah setelah kita syuruk ini hati-hati dengan mulut. Ya, kalau ada hal yang kurang pas, tidak hubungan lagi tidak baik dengan suami istri, ngomong jangan sembarangan. Ya, ngomong jangan sembarangan. Jaga emosi, jaga kata-kata, supaya nasib rumah tangga itu, suami istri, anak-anak, itu masa depan aset yang harus kita jaga betul. Dan itu intinya mulut. Ya, mulut itu dengan kita mengelola emosi. Nah, di antara hal yang sangat bahaya adalah bahasa zihar seperti ini, bahasa zihar. Jadi zihar khusus ya, zihar khusus seperti perkataan tadi. Adapun yang lain-lain, kita akan bahas yang lain ya, surah At-Tolak dan sebagainya beda. Ya, beda dengan zihar. Zihar khusus ungkapan seperti tadi, menyamakan istri dengan orang-orang yang haram secara nasab. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.